Om Swastiastu. Kerja adalah bagian penting dalam kehidupan kita ini. Kerja juga merupakan salah satu idaman bagi kita umat manusia. Kerja sudah menjadi naluri dari setiap manusia. Tiap orang ingin bekerja karena ada sesuatu yang mendorongnya. Tanpa bekerja, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kerja adalah aktivitas jasmani dan rohania. Tanpa bekerja sama sekali, badan jasmani tidak akan berfungsi dan bahkan bisa tidak memiliki manfaat untuk kehidupan ini. Bekerja memang sangat dianjurkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita pada Adhyaya yang ketiga, sloka ke-8. Bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab bekerja lebih baik daripada tidak bekerja. Kalau engkau tidak bekerja, hidup sehari-hari pun tidak mungkin. Di dalam ajaran agama Hindu, memiliki 4 jalan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa yang disebut dengan catur marga yoga. Yang bagian-bagiannya terdiri dari Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Berbagai jalan yang ada ini untuk mencapai kesadaran akan keberadaan dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa itu. Yang ada di dalam ajaran agama Hindu bukan berarti adanya pelembagaan yang ketat. Namun semuanya bersatu padu dengan yang lain. Artinya dari keempat jalan yang ada, terdapat saling keterkaitan dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Yang ada adalah kecenderungan jalan apa yang paling kita minati untuk mencapai tujuan tertinggi itu, yaitu bersatu kembali dengan ide Sang Hyang Widi dengan mencapai pembebasan atau moksha. Karma Marga Yoga terdiri dari 3 kata. Karma, marga, dan yoga. Karma sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata kri yang berarti melakukan. Kata karma sendiri berarti perbuatan. Kita melakukan karma setiap saat. Ketika kita bernapas pun, itu juga termasuk karma. Jika kita berpikir, itu juga karma. Dan setiap aktivitas dalam kehidupan adalah karma. Karma yang dilakukan itu menentukan kehidupan, baik masa lalu, masa yang sekarang, maupun masa yang akan datang. Semua kewajiban adalah karma baik dan harus dilaksanakan tugas dalam berbagai profesi yang kita tekuni dengan baik. Kewajiban inilah yang sering kita kenal dengan istilah swadharma. Menurut filsafat Samkhya, karma dikendalikan oleh 3 faktor, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Tamas mewakili sifat lamban, rajas mewakili sifat aktif atau giat, sedangkan satwam adalah penyeimbang keduanya. Kemudian kata marga berarti jalan, sedangkan yoga berasal dari akar kata yug yang artinya hubungan. Jadi karma marga yoga adalah cara atau jalan menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, melalui jalan kerja. Bagaimana caranya? Karma Marga Yoga menggunakan 3 sifat alam atau triguna, yaitu satwam, rajas, dan
tamas secara tepat untuk menghasilkan kegiatan yang benar. Karma sangat erat sekali hubungannya dengan jnana marga yoga dan bhakti marga yoga. Di dalam kitab Bhagavad Gita pada Adhyaya yang kedua, sloka ke-47 dinyatakan, berbuatlah hanya demi kewajibanmu. Bukan hasil perbuatan itu yang engkau pikirkan. Jangan sekali-kali pahala jadi motifmu dalam bekerja, dan jangan pula berdiam diri tanpa kerja. Suatu kerja harus dilakukan dengan motif yang mulia, dan jangan juga berdiam diri tanpa kerja. Kehidupan yang diberikan oleh Sang Hyang Widiwasa wajib memberi manfaat bagi kehidupan raga dan upaya peningkatan kesadaran jiwa. Sehingga keberadaan manusia di muka bumi ini wajib memberi manfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Suatu kegiatan untuk mendapatkan pembebasan dengan melakukan perbuatan tanpa pamrih disebut dengan niskama karma. Pada kitab Bhagavad Gita Adhyaya yang ke-9 sloka ke-27 disebutkan, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau makan, apapun yang engkau dermakan, dan disiplin diri apapun yang engkau laksanakan, lakukanlah sebagai baktimu kepada ide Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Ide Sang Hyang Widiwasa mengajarkan kepada umat manusia bahwa apapun yang dilakukan wajib dilandasi dengan motif untuk rasa bakti kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Semua aktivitas dipersembahkan untuk memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa. Inilah yang diharapkan dari ajaran karma marga yoga. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan pamrih atau keinginan akan hasil akan menghalangi tujuan hidup yang utama. Karma marga yoga adalah sebuah sistem untuk mencapai pembebasan dengan melakukan perbuatan yang dilandasi tanpa pamrih. Pada kitab Bhagavad Gita terdapat sekitar 113 sloka atau ayat yang menjelaskan tentang karma marga yoga ini. Ada beberapa poin penting yang dapat dipetik dari sekian sloka atau ayat yang menguraikan tentang karma marga yoga ini. Yaitu yang pertama, tidak ada orang yang berbuat tanpa pamrih atau niskama kama dengan melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini artinya orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik pasti memiliki pamrih atau harapan dari perbuatannya itu. Yang kedua, perbuatan atau tindakan adalah dasar dari semua makhluk di muka bumi ini. Artinya makhluk harus melakukan aktivitas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, mereka yang mengendalikan keinginan diri sendiri dan melakukan perbuatan tanpa pamrih, maka mereka adalah seseorang yang sangat terhormat. Yang keempat, perbuatan tanpa pamrih akan menjamin pembebasan atau pencapaian kesadaran rohani. Yang kelima, semua perbuatan dalam tugas profesi yang ditekuni adalah jalan bagi setiap manusia
untuk berbakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, sebagai seorang manusia harus melaksanakan kewajiban atau swadharmanya sesuai dengan bakat, sifat, dan profesi yang ditekuni. Karena bagaimanapun beratnya melaksanakan kewajiban sendiri jauh lebih baik daripada melakukan kewajiban orang lain. Yang ketujuh, indria itu memang baik, namun pikiran lebih baik dari indria dan jiwa lebih baik dari indria dan pikiran. Oleh karenanya, lakukanlah karma marga yoga untuk menyelamatkan sang jiwa. Kedelapan, dengan cara apapun manusia memuja ide Sang Hyang Widiwasa, maka beliau akan membuat pengabdian itu menjadi kokoh dan mantap dalam keyakinannya itu. Dan jalan apapun yang diambil oleh seseorang, maka jalan itulah yang akan menuntunnya kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kesembilan, siapa saja yang melakukan perbuatan tanpa pamrih dan menyerahkan hasilnya hanya kepada ide Sang Hyang Widiwasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dia akan mencapai ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak akan terpengaruh lagi oleh karma baik ataupun oleh karma buruk. Yang ke-10, ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tidak terpengaruh oleh karma dan juga tidak pernah mengharapkan hasil dari setiap tindakan atau hukum yang beliau buat. Bila manusia mengetahui keadaan ini, maka setiap orang tidak akan terikat oleh hasil dari perbuatan yang dilakukannya. Untuk bisa menerapkan ajaran karma marga yoga ini, setiap manusia harus belajar meninggalkan motif-motif atau keinginan dari perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan atau kekeliruan yang sering kita lakukan adalah kita selalu membayangkan hasil akan perbuatan yang baru kita rencanakan. Untuk itu, marilah kita melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik mungkin dan mulai belajar menjadikan setiap perbuatan sebagai bentuk persembahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan pemahaman tentang karma marga yoga ini, saya yakin bahwa setiap umat Hindu dimanapun berada, dimanapun bertugas atau bekerja, maka akan memiliki etos kerja yang baik dan senantiasa akan berusaha bekerja semaksimal mungkin. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat memberi manfaat dalam upaya kita meningkatkan pemahaman dan pengamalan kita pada ajaran agama Hindu, dan semoga terus dapat meningkatkan kualitas kinerja kita dalam tugas profesi umat dimanapun berada dan profesi apapun yang ditekuninya.